Amin. Shalom. Ulangi, shalom. Ya, pagi hari ini kita kembali beribadah. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bisa bersama-sama kembali. Ibadah adalah sesuatu yang harusnya menjadi prioritas dalam hidup ini. Sesibuk apapun saudara, Anda sebaiknya menjadikan ibadah menjadi sebuah prioritas pertama dalam banyak hal yang Anda kerjakan. Beribadah ya itu bukan hanya bicara hari Minggu, tetapi setiap hari Anda beribadah di rumah Anda masing-masing. Dengan demikian Anda bisa mendapatkan tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup saudara. Di dalam perjalanan kehidupan rohani saya secara pribadi juga, saya menemukan bahwa ketika saya tidak melakukan ibadah di dalam hidup saya dalam hari-hari itu, maka sepertinya saya gelisah, tidak tahu mau bagaimana dan mau jadi apa ini yang dikerjakan ini, tujuannya nanti ke depan bagaimana, nggak bisa kita mengerti. Tetapi ketika kita beribadah, sudah beribadah dalam hari-hari itu, maka biasanya kita lebih tenang, amarah bisa diredam, kekhawatiran bisa hilang, ketakutan bisa hilang, dalam banyak hal tentang keduniawian bisa ditaklukkan. Itulah hebatnya keagungan ibadah itu. Jadi kalau Anda beribadah, Anda harus jadikan bahwa memang prioritas Anda mau mencari Tuhan, menghampiri hadirat Allah kita temukan, dan kita bisa menemukan wajah Tuhan dalam ibadah itu. Yang dimaksud dengan wajah Tuhan itu sama seperti pemazmur bilang, carilah wajahku maka wajahmu pun ku cari Tuhan, katanya. Jadi sebenarnya mencari wajah Tuhan berbicara tentang bagaimana Anda menemukan Tuhan itu di dalam ibadah Anda. Itu yang sering disebut dalam bahasa yang sering dipakai adalah encounter. Menemukan Tuhan, berjumpa Tuhan dalam ibadah. Orang seringkali tidak berjumpa Tuhan dalam ibadah. Dia seringkali hanya menemukan, selalu menemukan teman. Kalau dalam ibadah minggu, dia cuma mau menemukan teman curhat saja. Dia hanya mau menemukan satu pribadi manusia yang dia bisa dekati, yang dia temukan. Tetapi sesungguhnya rahasia ibadah itu begitu agungnya ketika kita memiliki sebuah pengertian bahwa sesungguhnya saya ingin menemui pencipta alam semesta, Tuhan Allah yang menciptakan saya. Kebesarannya tiada tara, kemahakuasaannya tiada tara, keagungannya, kemuliaannya tiada taranya. Tidak ada yang bisa kita bandingkan dengan apapun, karena dialah yang namanya maha segala-galanya. Maka ketika Anda sadari bahwa Anda sedang berhadapan atau sedang menemukan Tuhan dalam hidup saudara, menemui Tuhan, maka segala sesuatu Anda akan kerahkan, pikiran hati saudara Anda akan arahkan kepadanya. Karena di situ Tuhan bisa datang memberitahukan berbagai hikmat, jalan keluar, kekuatan, ya, pertolongan di dalam diri kita. Kita tahu Tuhan itu menolong saya. Ada sebuah keyakinan iman di dalam diri saudara. Itu sebabnya pada hari ini juga alangkah baiknya Anda mengerti maksud daripada sebuah ibadah buat saudara. Jangan jadikan ibadah menjadi sebuah rutinitas agamawi, karena itu akan membosankan saudara. Ibadah yang selalu hanya ya melihat, mencermati, selalu saja hanya ritualnya saja yang dijalankan. Contohnya kita punya ritual, ya gereja-gereja aliran-aliran modelnya seperti kita ini, ada ritualnya juga, ya ada. Satu lagu lambat, lalu doa, 2 atau 3 lagu cepat, habis itu lagu lambat lagi untuk persiapan firman,
Habis itu firman Tuhan. Habis firman Tuhan apa? Nanti persembahan, ada pengumuman. Habis itu ada doa syafaat. Ya udah, setelah itu bagaimana? Ya sudah, pulang. Minggu depan begitu lagi ritualnya. Tanpa sadar kita ya udah tahu, kita bosan, jenuh. Semua orang kalau tidak menemukan Tuhan dalam ibadah, maka itu akan membosankan sekali. Ibadah akan menjadi satu hal yang sangat membosankan, sangat menjemukan. Sepertinya tidak ada arti. Mari kita lihat, saudara-saudaraku, ya, di dalam sebuah ayat firman Tuhan, 1 Timotius pasal yang ke-6. Sebuah nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menuruti perkataan sehat, 1 Timotius 6 ayat 3, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya lah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah dan curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang, perhatikan baik-baik, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi apa maksudnya di sini? Yang dimaksudkan adalah sesuatu yang dikejar dalam ibadah itu bukan Tuhannya. Yang dikejar itu adalah keuntungannya yang namanya berkat. Ibadah selalu ujung-ujungnya supaya saya dapat rezeki. Selalu itu ukurannya. Memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup artinya segala sesuatu yang sudah kita peroleh, yang kita dapatkan, kita syukuri. Itu memberi keuntungan. Lalu apa yang mau dikejar dalam ibadah itu? Bukan berkat, dalam konteks ayat ini uang, rezekinya itu supaya dia dapat. Ayat yang ke-7, sebuah nasihat selanjutnya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi waktu datang beribadah itu sebenarnya, saudara-saudara, ibadah itu akan menjadi sebuah keuntungan ketika Anda dan saya memahami yang saat Anda ibadah bukan berkatnya yang Anda kejar, bukan uangnya, bukan saya nanti dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu, bukan. Tetapi Anda sedang menemui Tuhan, menemui yang disebut dengan Sang Pencipta itu, Allah yang besar. Maka ketika Anda melakukan ibadah Anda karena Anda ingin menemui Tuhan, itu berkatnya besar sekali buat hidup kita. Sangat-sangat besar. Jadi Anda harus jalankan ibadah itu dengan rasa cukup, rasa syukur dalam diri. Dan Anda datang dalam ibadah itu menemui Tuhan Sang Pencipta itu dengan rasa apa? Hormat, kagum, penuh dengan sebuah kerinduan. Seperti orang yang disebut jatuh cinta. Dan waktu Anda melakukan penyembahan Anda angkat tangan dan menyembah Tuhan, itu berarti Anda sedang, bahasa yang sering dipakai itu dalam penyembahan itu namanya proskuneo. Proskuneo itu mencium wajah Tuhan, begitu. Jadi waktu Anda melakukan itu, penyembahan Anda, worship Anda sedang menyatakan sesuatu kepada Tuhan dalam
Anda menyanyikan, menaikkan lagu-lagu Anda sedang mengagum Tuhan, Anda sedang mengagungkan Tuhan, Anda sedang meninggikan Tuhan. Dialah segala-galanya. Waktu Anda lakukan itu, Tuhan akan gantikan sesuatu buat saudara. Apa? Dia akan, bukan berkat ya, jangan sepikirnya uang. Kalau bicara berkat itu jangan selalu otak pikiran kita itu selalu materi. Tidak. Berkat itu bisa dalam banyak hal. Lihat tadi ayat itu bilang bukan itu tujuannya, tapi dia bisa beri kita kekuatan. Dialirkan kepada kita kemampuan untuk menghadapi tantangan. Kebisaan kita, bahasa orang Pantekosta suka bilang atau karismatik, urapan memampukan kita. Wih, keren tuh. Sehingga kita tetap bersemangat dalam menjalani hidup pada hari itu. Waktu kita beribadah itu hari itu, kita menjadikan diri kita sebagai seorang yang bersemangat menggapai apa yang kita mau kejar. Jadi sebenarnya Tuhan bukan memberikan kekayaan pada saudara, tetapi Dia memberikan kekuatan kepada saudara, hikmat kepada saudara untuk memperoleh kekayaan itu. Jadi bukan kekayaannya yang Anda tuju, yang Anda kejar bukan itu dulu, tapi Anda beroleh kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, dan kemudian Anda dimampukannya mengejar apa yang Anda rindukan, melakukan apa yang Anda mau peroleh itu. Itu hal yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, jangan pernah berpikir selalu saja ibadah itu dalam pikiran saudara selalu identik dengan uang. Tidaklah saudara ya. Jadi kita saudara harus sadari bahwa Anda dan saya mendatangi Tuhan bukan karena Anda bicara tentang berkat, tapi Anda memang merindukan Tuhan dalam hidup saudara. Itu sebabnya Paulus berkata kepada Timotius, dia bilang 1 Timotius 3, coba perhatikan. Ayat yang ke-14 kita mulai. Kita 14 ya. Lihat ayat ini lagi, ayat 14. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Dia belum bisa kunjungi Timotius, maka dia kirimkan suratnya. Ayat 15. Jadi 15, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, ini bicara tentang jemaat gerejanya yang dipimpin oleh Timotius. Kalau aku terlambat, ya udah tahu kau lah ya bagaimana harus hidup sebagai kita keluarga Allah, jemaat itu ya, keluarga Allah yang hidup. Dan ayat 16, mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Agunglah rahasia ibadah kita. Agung, agung rahasia ibadah itu. Apa itu yang namanya keagungan rahasia ibadah itu? Ini menunjuk kepada Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Siapa itu? Kristus, Yesus Tuhan yang turun. Dia mengambil rupa manusia. Tahu Anda maksudnya apa? Ibadah yang dimaksud di sini rahasianya adalah Allah datang
menemui manusia. Dengar ya, dengar. Manusia tidak bisa menemui Tuhan Allah. Tidak bisa karena dia berdosa. Tidak bisa dia menemui. Terus berbuat dosa. Dosa tidak bisa dekat dengan Allah. Tetapi yang luar biasanya, Allah turun menjadi manusia. Dia mengambil rupa manusia. Ya kalau orang-orang di luar sana bilang Yesus itu nabi, ya nabi, masa diangkat jadi Tuhan, terus masa Tuhannya mati? Itulah yang goblok-goblok itu, begitu itu biasanya gitu. Udah gitu iman Kristen saja terus yang diganggui. Kalau membagikan banyak hal, bukan kitab sucinya yang disampaikannya, isi kitab sucinya. Terus menerus saja iman Kristen yang diganggui. Tapi begitu dikutak-kutik sedikit saja kitab sucinya, oh bisa ngamuk itu, kayak orang gila. Lalu bilang apa? Penistaan agama. Wah langsung kayak orang gila. Penjarakan, itu kayak orang gila gitu. Tapi kalau kitab sucinya Kristen dikotak-katik tak bagaimana. Ada pertanyaan bilang, kenapa bisa si Yesusmu itu? Coba itu penghinaan betul tuh. Si Yesusmu itu masa jadi Tuhan? Tapi begitu dihina nabinya, ngamuk kayak orang gila, keluar terus yang berjenggot-jenggot keluar semua tuh. Dia tidak tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa menjadi Allah. Di mana ceritanya manusia menjadi Allah? Tidak bisa. Orang Kristen bukan mengangkat-ngangkat manusia jadi Allah, salah. Inilah makanya rahasia yang tidak dimengerti banyak orang. Yang di luaran sana banyak yang tidak tahu. Itu agunglah rahasia ibadah kita. Apa itu rahasia ibadah yang begitu agung itu? Yang begitu agung itu, Yesus Tuhan Allah turun. Dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia kepada kita, menemui kita. Waktu dia datang menjadi manusia, itulah yang diperingati sebagai Natal. Peristiwa mengagumkan karena kasih Allah itu dia datangi kita semua dalam dunia. Bisakah Allah menjadi manusia? Bisa, karena dia maha kuasa. Dia maha segala-galanya. Maka dia bisa. Dia bisa menjelma menjadi hewan, binatang. Bisa, tapi untuk apa? Itu kurang kerjaan itu. Maka dia datang mengambil rupa manusia. Artinya dia Allah, dia tambahkan kemanusiaan dalam dirinya. Dia tambahkan, dia tutup. Jadi dua natur di dalam dirinya waktu datang di dunia. Natur yang pertama, dia Allah, tapi juga manusia 100%. Allah 100%, manusia 100%. Betapa agung rahasia. Orang banyak gak ngerti bahwa Allah datang menemui manusia itu. Allah bukan hanya nabi biasa, bukan. Dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Yesus menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Iyalah jelas, kenapa? Karena dia lebih tinggi. Dia itu Allah. Dia mampu atur semua. Dia yang ciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu diciptakan karena dia. Di dalam Yohanes pasal 1 berkata demikian. Segala sesuatu itu ada karena dia, diciptakan karena dia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu itu tidak mungkin ada kalau bukan karena dia. Firman, sang firman yang menjadi manusia, itu Allah sendiri. Bagaimana menjelaskan itu, Pak? Camkan saya, dengarkan saya baik-baik. Saya punya perkataan, punya nafas.
Berapa saya? Saya satu. Tapi di dalam keberadaan saya ada firman, nafas. Jadi kalau Allah itu bukan dikenali berapa jumlahnya sebenarnya, karena Allah itu satu, Allah itu Esa. Tetapi di dalam keberadaan itu Allah Esa itu satu. Disebut dia Bapa, sebutan panggilannya pencipta segalanya memang. Tapi diutusnya lah firmannya. Firmannya itu apa? Ya dirinya dalam bentuk itu. Firman, perkataannya. Firman itu Allah pasti. Iyalah, orang keluar dari dia. Dengarkan saya, perkataan saya apakah saya? Iya. Direkam perkataan saya, nggak melihat wajah saya. Rekam saja, terus nggak ada perkataan. Itu siapa? Begitu dengar suara saya pasti bilang apa? Pak bangun. Kenapa Pak bangun? Ya karena suaranya itu betul. Seperti itu juga nafas yang keluar, tarik nafas saya yang membuat saya hidup, ya itu saya juga. Nafasnya saya juga. Sama roh Allah. Maka roh Allah itu roh adanya, rohnya itu juga adalah Allah. Itu yang sering disebut Tritunggal. Nah sekarang Allah yang wujudnya jadi manusia, dia datang menjadikan menjadi manusia, berinkarnasi maksud saya. Dia berinkarnasi menjadi manusia, dipanggil sebutan namanya adalah Yesus. Ada pertanyaan, nama Allah itu siapa Pak? Nama Allah zaman dulu sebelum dunia ini ada diciptakan, siapa nama Allah? Tidak ada nama Allah sebenarnya. Terus ada lagi yang bilang, agamanya apa itu Pak? Nah, itu kan makin gila itu. Ada agama Allah? Allah tak beragama. Bodoh-bodoh yang bertanya-tanya di luaran sana itu. Nggak ada agama Allah. Iya, mana ada agama, berarti kan pantasan kali lah nggak pernah diajarkan agama yang benar katanya. Kalau kami diajarkan agama kami, ada agama yang benar. Ditanya, oh berarti Allahmu itu agamanya apa? Ya pokoknya dia ngajarkan agama. Iya, Allahmu itu agamanya apa? Ngomong terus. Nggak ada, Allah itu nggak beragama. Nggak ada agama Allah. Emangnya pencipta ini alam semesta ada agamanya? Nggak ada. Kristen itu jadi agama itu di abad pertama, ketika kurang lebih di tahun-tahun 40-an 50-an pertama, tahun 5 Masehi setelah Yesus lahir. Itu di mana dipanggil? Di Antioquia. Kisah para Rasul mengatakan di Antioquia lah murid-murid Yesus semuanya yang percaya itu kepada Yesus dipanggil Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus, dan itu adalah ejekan. Dulu arti Kristen itu ejekan. Jadi ibaratnya karena dia pengikut Kristus sudah lain cara hidupnya. Tidak lagi seperti orang-orang situ penyembah berhala, maksiat, percabulan. Tapi yang di pengikut Yesus nggak lagi, maka dibilang diejek karena nggak seperti mereka. Hei Kristen, hei Kristen. Hinaan itu dulu. Tapi akhirnya menjadi sebuah agama dijadikan oleh manusia. Membedakan dari mana? Membedakan dia dari agama-agama paganisme yang banyak begitu, termasuk Yahudi. Membedakan itu. Allah itu gak beragama. Yang buat ciptakan agama itu siapa? Manusia. Maka waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia bukan membawa agama. Yesus datang ke dalam dunia, dia ingin menyelesaikan dosa-dosa kita. Karena kita tidak bisa lagi menemui Tuhan, nggak bisa masuk dalam kerajaan surga, nggak bisa lagi, dosa terus. Itu sebabnya dia datang. Ingat ya, manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, di dalam dirinya punya kekuatan, kemampuan untuk apa? Menaklukkan dosa itu. Dia punya kemampuan untuk tidak berdosa. Punya itu. Kan Tuhan bilang, sampai Tuhan bilang, berkuasalah engkau atas ikan di laut, burung di udara, atas segala binatang-binatang melati.
Semuanya itu dikuasai oleh manusia. Punya kemampuan untuk menaklukkan semua hewan. Sayangnya tidak dilakukan itu sama si Hawa. Ular datang, kan harusnya dia bisa bilang, karena dia punya kuasa atas semua binatang. Dia akan bilang, ular pergi. Ular pasti pergi. Jangan kau di sini, pergi. Dia pasti pergi. Tapi Hawa nggak menggunakannya. Malah cakap-cakap dengan ular itu yang memang dipakai setan. Akhirnya apa? Jatuh dalam dosa. Begitu dia jatuh dalam dosa, manusia berdosa. Sejak saat itu kecenderungannya, tabiatnya, semua yang dilakukannya pasti dosa. Udah gak bisa lagi terkontrol. Waktu Tuhan bilang, kalau kau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini, kau pasti mati. Mati itu ada 3 jenis. Bukan langsung mati. Pada hari ini engkau memakannya, pada hari ini engkau memakan itu, mati. Apa maksudnya mati di situ? Ingat, bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun bagi manusia. 1 Petrus pasal 3 bilang demikian. Kitab Pemazmur juga menuliskan demikian. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Jadi manusia mati yang pertama apa? Umurnya tidak ada satupun yang sampai 1000 tahun. Manusia paling lama adalah 969 tahun. Itu salah. Yang lainnya itu tidak ada. 936, 900, ya. Adam 930-an. Terus mati, makin turun umur manusia itu. 120 Musa, terus turun. Sekarang 30 tahun mati. Cepat, 40 tahun sudah kena apa itu? Simalapari. Oh, Simalapari. Mati. Itulah akibatnya. Jadi mati itu di situ. Mati yang kedua apa? Diusir dari Taman Eden, disuruh keluar, dibuang. Diusir mereka. Putus hubungan dengan Tuhan Allah. Itu mati secara rohani, matinya. Dan yang ketiga, mati yang terakhir adalah mati di kematian yang kekal di neraka. Jadi kalau kau makan buah itu kau mati, maka 3 itu kau dapat menjadi bagian kita. Maka nggak heran, saudara-saudaraku, manusia sudah tidak mampu lagi, sudah nggak bisa lagi keluar dari itu. Bagaimana caranya supaya kita beroleh kehidupan di dalam kerajaan surga? Karena itu tinggal, semua sudah kacau. Dunia ini sudah kena kutuk karena dosa itu. Alkitab bilang kan, gara-gara Adam berdosa, terkutuklah tanah karena engkau. Perempuan, dengan susah payah kau akan mengandung, melahirkan anakmu. Semua sudah kena ini semua, nggak ada lagi yang enggak. Maka bagaimana supaya kita bisa kembali ke Tuhan? Kembali nantinya kita waktu mati bisa dalam kerajaan surga. Hidup kita yang kekal. Makanya kita sebaiknya adalah hidup 2 kali, mati 1 kali. Jangan mati 2 kali, hidup 1 kali. Apa maksudnya itu? Hidup, lahir, hidup 1 kali. Terus mati ditanam, dikubur. Udah satu-satu kan? Tapi diharapkan kita jangan mati yang kedua kali. Kitab Wahyu bilang itulah kematian yang kedua. Apa itu? Neraka, di sana api yang menyala-nyala. Di sana begitu. Jadi Anda tetapkan diri Anda menjadi apa nanti, mau kemana di sana, di dunia ini. Tapi ajaran yang lain bilang enggak, masuk neraka dulu, dicelupkan dulu, ya, botak hancur dulu, baru masuk surga. Itu ajaran beleng-beleng itu. Di mana ajarannya begitu itu? Tapi itulah mereka bangga. Pokoknya pembunuh, maksiat, penipu, tetap beragama kami, masuk surga katanya. Ada gila-gilanya menurut saya. Ajaran apa itu? Saudara-saudara,
Di dunia ini dengan semua keberdosaan manusia itu tidak bisa kita bertemu Tuhan, apalagi masuk dalam kerajaan surga. Nggak mungkin. Itu sebabnya kita baca ayat ini tadi, agunglah rahasia ibadah kita. Luar biasa. Dia menemui kita, lalu dia nyatakan kemuliaannya kepada manusia. Wow, luar biasa sekali. Jadi kalau Anda beribadah, Anda harus punya sebuah pemahaman. Tuhan Allahku yang kusembah, yang kutinggikan adalah hidup. Dia Allah yang agung dan mulia. Karena ayatnya kan bilang, dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan, diberitakan di antara bangsa-bangsa. Wih, jadi kalau Anda beribadah, Anda harus taruh dalam diri saudara, Yesus itu adalah Tuhan saya. Dia mengasihi saya. Mengapa? Ya karena dia mati buat saya. Puncak kasih Allah bagi manusia adalah dia mati di kayu salib, menyelesaikan semua dosa kita. Jadi kalau Anda beribadah, Anda harus tanamkan pola pikir itu, bahwa saya beribadah ini ingin mengagungkan Tuhan yang sudah menyelesaikan dosa-dosa saya, yang sudah menyelamatkan saya. Maka Anda memuji dia, menyembah dia dengan sebuah pengertian. Bukan beribadah tujuannya apa? Supaya nanti aku diberkati. Kenapa kau ke gereja? Ya supaya aku nanti diberkati lah. Kalau nggak ke gereja ya dapat kutuk. Kalau nggak ke gereja ya nanti mati. Kalau nggak ke gereja nanti ditabrak sama becak dan akhirnya kena yang itu patah tulang apa. Selalu ditakut-takuti. Bukan itu. Bukan itu. Anda sedang menemui Tuhan Allah yang besar. Maka ketika Anda beribadah, Anda akan bawa seluruhnya, jiwa Anda, pikiran hati Anda, bawa ke Tuhan. Anda angkat tangan dan menyembah Tuhan. Anda tidak peduli dengan sekeliling Anda. Biarin aja sekeliling Anda begitu, biarin aja. Urusanmu dengan Tuhan. Karena kau tahu bahwa agunglah rahasia ibadahku hari ini. Saudara-saudaraku, marilah kita datang selalu dengan sebuah pengertian ini dalam kita beribadah. Jadikanlah ibadah Anda itu setiap harinya juga di rumah Anda seperti yang saya katakan. Dalam Anda bersaat teduh dengan Tuhan, waktu Anda naikkan lagu penyembahan pujian Anda, waktu Anda baca firman, ingatlah bahwa agung rahasia ibadahku hari ini. Betapa Tuhan itu sudah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh. Diberitakan di antara bangsa-bangsa. Dan dia sudah diangkat dalam kemuliaan. Saudara, nanti dia akan datang lagi. Itu janjinya. Aku pergi kepada Bapa, lalu aku akan datang lagi. Sebagaimana dia terangkat naik, nanti kita akan lihat juga. Saya dulu bingung lihat ayat itu di awal-awal pertama saya bertobat. Ayatnya bilang ketika malaikat itu menyatakan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya lihat Yesus naik terangkat ke surga. Ya mereka lihat begini. Sampai hilang di awan-awan, tidak kelihatan. Mereka bingung. Udah naik Yesus tadi ke surga. Malaikat tiba-tiba datang berkata, hai orang-orang Galilea, jangan kau cemas. Sebagaimana dia naik, seperti itu pula lah nanti dia akan turun. Berarti Yesus nanti turun, tapi turun dalam kemuliaannya yang besar, dengan pasukan yang luar biasa. Dia akan turun, malaikat-malaikat menyertainya. Turun. Dulu saya pikir, bagaimana caranya? Saya di Nias melihat Yesus, dia turun. Kalau Yesus naik di Bukit Zaitun, nanti turunnya juga nanti di Bukit Zaitun itu juga. Iya.
Tapi bagaimana aku melihatnya? Saya nggak mengerti. Tapi semakin kemari hari-hari ini, saya semakin sadar betapa canggihnya dunia internet. Saya dalam benak pikiran saya, berarti waktu Yesus nanti datang, di awan-awan dia datang menjemput, semua orang bisa lihat. Bagaimana semua orang bisa lihat? Dunia internet bisa membuat kita, ingat ya, yang jauh menjadi dekat. Betul kan? Jauh bisa jadi dekat. Entahkah dibikin dalam sebuah televisi kah? Apakah ada sebuah channel tertentu kah? Atau apa? Saya tidak tahu dan saya tidak mengerti. Tapi yang pasti dia akan datang lagi. Ibu bapak saudara, marilah kita hari ini melakukan ibadah-ibadah kita dengan cara pandang yang seperti ayat ini katakan, agunglah rahasia ibadah kita. Kenapa kata ada rahasia di situ? Jawabannya karena memang tidak semua orang tahu. Dan banyak orang yang bebal, belum dibukakan rahasia itu di dalam dirinya. Belum dia mengalami sebuah pengertian pewahyuan Tuhan dalam dirinya. Belum. Dia belum menangkap itu. Apa boleh buat? Masih menjadi sebuah tanda tanya dalam dirinya. Makanya banyak orang bertanya. Saya senang kalau ada yang bertanya tentang kekristenan, tentang iman Kristen. Senang menjelaskan. Tapi yang sering kali bukan bertanya, tapi menghakimi iman kekristenan. Tapi begitu kita tanyakan dia punya iman, ngamuk. Begitu. Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Kalau dibilang kami punya kitab kami penyempurna. Lah, kitab penyempurna. Waktu ditanya, siapalah rupanya istri Adam? Nggak ada dia di tempat dia punya kitab suci itu, nggak ada. Siapalah nama istri Abraham? Nggak ada. Katanya kitab penyempurna. Kadang-kadang bingung. Tapi saudara-saudara, tidak perlu kita salahkan. Mengapa mereka itu tidak perlu disalah-salahkan lagi? Karena memang yang disebutkan Yesus datang dalam rupa manusia ditumasi rahasia yang belum disingkapkan dalam diri mereka. Makanya ibadah itu tidak menjadi agung dalam hidup mereka. Selalu ibadah yang penuh dengan takut, ditakut-takuti terus. Kalau enggak kau begini maka begini, kau dipotong gini mau begini, lidahmu begini, ditakut-takuti. Ibadah di dalam kehidupan kita yang sudah mengenal siapa Yesus itu bagi hidup kita adalah sebuah ibadah yang penuh dengan keagungan, bahwa Dia adalah Tuhan Allah kita yang datang dalam rupa manusia, dibenarkan oleh Roh, dan jangan lupa diberitakan di antara bangsa-bangsa. Lagi Dia menempatkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Lagi Dia dipercaya dalam dunia, dipercaya dalam dunia, dan Dia sudah diangkat dalam kemuliaan. Maka pada suatu hari nanti Dia akan datang lagi dalam kemuliaannya juga, menjemput setiap kita yang percaya, yang sungguh-sungguh di dalam Dia. Mari kita taruh dalam pikiran kita mengenai hal ini, dan beribadahlah setiap harinya, bukan hanya hari Minggu. Beribadahlah Anda setiap harinya dengan sebuah kerinduan kepada Tuhan Allah kita. Ingat baik-baik betapa besarnya, agungnya rahasia ibadah kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang pada Tuhan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik,